Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Salsa Azaria, NPM 215406106. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan dan Prestasi Belajar Peserta Didik kelas 2 di SD Negeri Yosadipuro 104 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Elinda Rizkasari, SPD MPD. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan latar belakang penelitian. Pendidikan tidak mungkin terlepas dari pengaruh lingkungan, sementara lingkungan terdiri dari gejala-gejala yang saling mempengaruhi. Dalam psikolog dan asumsikan bahwa tingkah laku atau proses-proses kognitif adalah suatu fungsi banyak variabel adanya secara simulasi atau serempak, dan suatu perubahan sesuatu dari dalam mereka akan berakibat mengubah hasil keseluruhan. Pendidikan adalah upaya yang sengaja untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan murid. Untuk mewujudkan upaya itu, proses belajar mengajar menjadi hal yang penting. Lingkungan pada diri anak menjadi penting keberadaannya dalam mempengaruhi tingkat prestasi belajar. Lingkungan sekolah juga turut memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan anak untuk meraih prestasi yang maksimal. Lingkungan keluarga yang baik juga terutama dalam belajar menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam meningkatkan prestasi belajar anak. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, beberapa permasalahan kelas yang terdapat di SD Negeri Yosadipuro 104 yaitu yang pertama, beberapa peserta didik memiliki prestasi yang rendah di sekolah. Yang kedua, ada kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga. Yang ketiga, beberapa peserta didik memiliki lingkungan yang kurang baik. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, bagaimana pengaruh lingkungan keluarga dalam membentuk prestasi belajar siswa. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi antara lingkungan keluarga serta dampaknya pada hasil belajar. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar siswa di sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana dampak dari lingkungan yang kurang baik terhadap hasil belajar siswa di sekolah dasar. Tiga, untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar siswa di sekolah dasar. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu manfaat secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji ada atau tidaknya pengaruh lingkungan keluarga dan minat belajar terhadap prestasi belajar. Diharapkan pula dapat memberikan kontribusi bagi hasanah pendidikan. Yang kedua, ada manfaat secara praktis. Di sini ada beberapa poin, yaitu manfaat bagi siswa, yaitu penelitian ini diharapkan siswa dapat meningkatkan minat belajar sehingga prestasi semakin meningkat. Yang kedua, manfaat bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guru dalam meningkatkan minat belajar. Yang ketiga, manfaat bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah dalam mengambil langkah untuk meningkatkan prestasi siswa. Yang terakhir, manfaat bagi peneliti yang akan datang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas masalah berpikir serta referensi bagi penulis yang akan mendatang. Selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori yang pertama adalah pengertian lingkungan keluarga. Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan siswa. Lingkungan merupakan tempat siswa hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan, saling membutuhkan serta saling berkaitan satu sama lain. Merupakan lembaga pendidikan tidak mempunyai program yang resmi seperti yang dimiliki oleh lembaga pendidikan formal. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan kepribadian anak akan sebagian besar kehidupan
anak berada di tengah-tengah keluarganya. Yang kedua, pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan suatu masalah yang bersifat perennial atau tumbuh dalam sejarah kehidupan. Selalu ingin mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing. Ini ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang pertama yaitu ada dari Farhan Saifuddin Wahid, lalu ada Didik Trisetyoko, Slamet Bambang Riono, dan Agung Aji Saputra yang berjudul Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Sekolah Terhadap Prestasi Belajar. Yang kedua ada dari Wesley Silalah yang berjudul Pengaruh Lingkungan Terhadap Prestasi Belajar Siswa SD Negeri 101201 Kecamatan Sipiro Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan yang terakhir ada dari Ihfasya Ici Dainia yang berjudul Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Sekolah Terhadap Perkembangan dan Prestasi Belajar Peserta Didik. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, lanjut dalam metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdapat setting penelitian, yaitu tempat penelitian. Tempat penelitian yang diambil yaitu di SD Negeri Yosadipuro 104. Dikarenakan alasan memilih tempat tersebut karena tempat tersebut menjadi tempat PLP 2 saya. Nah, lalu ada waktu penelitian. Waktu penelitian di sini selama 3 bulan selama kegiatan PLP 2 dilaksanakan. Lalu ada subjek dan objek penelitian. Yang subjek pada penelitian kali ini yaitu subjek peserta didik, guru, dan orang tua. Objeknya yaitu lingkungan keluarga dan karakter siswa. Ada 2 sumber yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini yang pertama wawancara dengan guru kelas 2 SD Negeri Yosadipuro 104 terkait masalah dan pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua ada sumber data sekunder yaitu berupa dokumen yang menjadi pendukung seperti buku catatan, foto, dan dokumentasi yang lain. Selanjutnya ada teknik dan alat data. Yang pertama ada observasi. Observasi yaitu mengamati secara langsung terhadap kajian atau amati secara langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan informan siswa dan guru mengenai masalah yang terjadi pada prestasi belajar dan lingkungan keluarga di SD Negeri Yosadipuro 104. Yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi ini mengambil informan yang berkaitan dengan penelitian ini dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik analisis data, yang pertama ada data collection atau pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode observasi. Yang kedua ada data reduksi atau reduksi data. Dengan menggunakan reduksi data, penelitian akan mengorganisasikan data-data tersebut agar memudahkan peneliti untuk melakukan kategorisasi data. Data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas untuk tahap selanjutnya. Dan yang ketiga ada data display atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Hal tersebut digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menjawantahkan informasi yang telah diperoleh dari lapangan yang kemudian dideskripsikan sesuai dengan topik yang diteliti. Dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Kesimpulan sementara yang didapat saat proses penelitian berlangsung ada pada data harus diuji kebenarannya, kekukuhan, dan kecocokan yang merupakan validitasnya.